Iya. Udah dimulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawakan ya. Ada Awaliyatul Hidayah, Adik Keisha, Adrian, Ahmad Haikal, Aisyah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ibadah sunnah, kita akan membuat kesepakatan kelas. Boleh minta tolong dibagikan? Iya. Penggunaan media pembelajaran, jadi bukan hanya preferennya, tapi kalian juga menggunakan gawai kalian untuk kita simulasi seperti itu. Dan ada tambahan games, jadi ketika nanti dalam pelajaran fisika kita sediakan games, begitu ya. Oke, untuk tadi yang bilang boleh makan dan minum ketika jam pelajaran enggak ya? Nanti kalian lebih konsentrasi makan dan minumnya. Oke, ini ya. Sama kita tambahin lagi, disiplin nggak? Ya. Terima kasih ya. Oke, ini kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Yuk ya. Baik, untuk memulai ini kan materi kita listrik arus arah. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Listrik statis, apa aja coba? Oke, di listrik statis itu kita belajar tentang kapasitor. Di situ ada rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk listrik arus arah ini juga sama. Kita belajar rangkaian juga. Ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan nih. Jika salah satu lampu di rumah kalian, di ruangan kalian mati, kenapa lampu yang lainnya tetap hidup? Karena rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, jika salah satu mati, maka yang lainnya mati. Nah, di sini sebelum ibu menjelaskan tentang listrik arus arah, di sini ada gambar. Dari 4 gambar ini, mana yang merupakan contoh dari listrik arus arah? 2 dan 3. Oke, apa? Ya, itu listrik arus bolak-balik. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa memahami dan menjelaskan arus listrik dan pengukurannya, serta memahami tentang hukum Ohm. Yang kedua, menganalisis hambatan pada bahan penghantar, mengaplikasikan rangkaian arus arah untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan praktek tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Nah, sebelum kalian praktek, kita belajar dulu ya alat ukur listrik itu apa aja. Di sini peralatan yang memungkinkan untuk mengamati besaran-besaran listrik seperti keberangkatan, kuat arus listrik, beda potensial, dan daya listrik. Nah, ini voltmeter. Voltmeter untuk apa? Mengukur voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Nah, nanti ketika kalian mengukur hambatannya, maka garis ini akan berputar. Nah, kebetulan yang ini menunjukkan angka 10. Berarti
sama yang kalian mau di sini. Di sini ada 1 kali, ada 10 kali. Kebetulan ini 1 kali. Berarti yang ditunjuk dibagi sama ini ya, yang kalian inginkan ya. Angka skala dikali takar pemilih. Jadi 10 dikali 1, maka kita dapat 10. Mencari kuat arus listrik, kita cari FKW dulu. Oke, selanjutnya ini kan kita sudah membagi melalui gaya belajar kalian kan. Oke, kinestetik mana? Auditory, visual, ya. Untuk anak visual, nanti ibu kirim link video silahkan kalian lihat. Video YouTube untuk anak auditory ya. Ya, video YouTube-nya ibu kirim di grup ya. Terus untuk anak visual materinya silakan ibu kirim nanti juga melalui grup WA. Dan untuk anak kinestetik boleh silakan kalian langsung mengerjakan. Boleh dibantu ini yang KPD-nya? Silakan dikerjain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekolah madrasah matematik. Kakaknya Jerry. Dengan Jerry dan rekan Malarel ya. Boleh tadi ditunjukkan dulu hasilnya yang dari Pak. Yang anaknya Jerry. Yang Jerry siapa? Jadi ini hasil pakaian seri dari teknik hasil Harusnya Marir tidak? lain. Marir. Berarti
rangkaian kalian bikin berhasil ya? Ya. Untuk yang seri yang paralelnya? Berhasil juga. Oke, bisa dijelaskan hasilnya? Ya, yang sifat-sifat tadi. Yang seri itu harus yang mengalir bukannya sama ya pada masa depan adalah sama. Ya, terus Nah, yang ketiga itu dengan komponen listriknya itu secara berbeda ya. Jadi dia itu cuma sejalan aja. Dan cawalnya juga cuma satu. oke, untuk seri. Iya. Paralelnya. Padahal rangkaian itu bercabang. Terus jika salah satu komponen dimatikan, itu bayarnya akan satu. Terus yang ketiga itu dia tuh punya bayar sama, jadi itu nggak cuma ada satu. Tapi banyak tuh kan dia kan paralel kan. Iya. Karena paralel itu bercabang. Ya, punya banyak cabang. Kalau yang satu mati, namanya tetap menyala. Ya, yang lainnya menyala. Oke, dari kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan tidak? Tadi apa? Ada yang mau ditanyakan tidak? Apa? Jadi sekarang nggak boleh melek atau lihat serta premium. Iya, ada Kendalanya juga yang kalian ada apa saja. Saya mulai. ya, silakan. Jadi di beberapa mereka yang bisa pakai beberapa outlet yang bisa pakai kendaraan dari Ya, terus untuk tadi kendalanya bagaimana cara kalian mengatasi? Maspal. Oke, beri aplaus untuk kelompok visual. Kami dari kelompok auditory, semuanya ini kami akan menjelaskan dari sifat-sifat rangkaian seri sama rangkaian paralel. Satu, rangkaian serinya. Ini yang seri yang kita buat. Sifat yang pertama itu arus yang mengalir pada masing beban adalah sama. Kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tekanan seri jika tekanan sama. Terus jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tekanan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan. Banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Tekanan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Terus yang keempat ada arus yang mengalir tergantung dari tiga besar tergantung beban dalam rangkaian. Lalu yang kelima ada jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka semua aliran terhenti. Terus ada juga sifat-sifat rangkaian paralel. Yang satu itu ada tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua ada masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian siri. Lalu yang ketiga ada sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Jika terjadi sudah satu cabang tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus. Lalu berikut ini ada contoh dari rangkaian paralel yang sudah kita buat. Oke, untuk kelompok auditori, kira-kira dari apa yang mereka sampaikan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Kira-kira penggunaan berat ini lebih menarik atau tidak?
Jadi mudah. Karena lebih hemat biaya juga kan. Jadi menurut kalian itu kalian lebih suka melalui pet ini atau praktek langsung? Oke. Memang kendalanya tadi ya, sinyal ya? Iya. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Job. Terima kasih. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari klub sudah membuat kinestetik, sudah membuat rangkaian paralel dan seri. Kita bikin seri, sekarang dari lantai makanya langsung sudah sapa karena langsung mampu balik lagi ke lantai lagi. Kalau yang paralel pakai 3 saran dan 3 lampu. Kita hidupin. Widih. Nanti nggak apa-apa. Tapi Jadi rangkaian seri itu kalau misalnya satu lampu dimatikan, sabarnya semuanya itu mati. Dan jika paralel, kalau satu dimatikan, yang dua tetap nyala. Nah, dan kita juga udah dicoba pakai multitexter buat yang rangkaian seri ini. Tadi yang lampu atas tuh beda potensialnya ada 30 volt, kemudian hambatannya 50 ohm. Terus kita cari si kuat arus listriknya atau I. Rumusnya tuh cara mencari I, V dibagi dengan R. Karena tadi dapat voltnya 30, kemudian R-nya 50, jadi 30 dibagi 50 itu 0,6 ampere. Jadi kemudian lampu yang kedua di rangkaian seri ini kita dapat beda potensial atau V-nya itu 30 volt, kemudian hambatan atau R-nya 0,5 ohm, kemudian cari lagi I-nya dapatnya 60 ampere. Kemudian yang rangkaian paralel yang paling atas itu kita dapat beda potensialnya 28 karena di rangkaian paralel ini beda potensialnya itu selalu sama di tiap lampu. Jadi ketiga lampu ini pasti si V-nya itu 28. Kemudian hambatannya juga sama semua 0,5 ohm. Kemudian kita tinggal cari I-nya pakai rumus yang tadi yang V dibagi R, jadi dapat kuat arus listriknya 56 ampere. Apakah ada yang ingin bertanya? ada yang mau tanya nggak? Bagian mana yang paling sulit dalam pembuatan rangkaian? Seri atau paralel? Rangkaian paralel karena nggak seperti seri ada satu sabarnya satu alur. Kalau paralel bisa ada yang menit masih ada yang kalah. Ini dia tadi susah yang paralel daripada seri. Ya? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami, si rangkaian paralel ini tuh yang digunakan di rangkaian listrik di rumah. Karena kalau misalkan kita matiin satu lampu, lampu lainnya itu nggak bakalan mati. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gunakan praktek langsung ya. Nah, kira-kira dari yang tadi teman kalian sudah dipresentasikan, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ayo, silakan. Nabila. Kesimpulannya jadi semakin tinggi hambatannya, kuat arusnya juga semakin kecil. Terus tegangannya juga semakin besar. Ya, untuk rangkaiannya seri dan paralel lebih terang mana? Lebih terang paralel. Lebih terang mana? Seri. Oke, untuk paralel dia lebih banyak ini ya, lebih banyak percabangan, maka dia memerlukan alat dan bahan juga lebih banyak. Nah, untuk lebih terangnya seri, kenapa? Karena di seri itu dia hanya satu ya. Nih contohnya nih. Ya, dia hanya satu jalur. Jadi nyala lampunya akan lebih terang. Tapi kalau paralel dia bercabang. Jadi untuk voltase atau baterainya itu dibagi-bagi. Maka dia nyalanya lebih redup daripada rangkaian seri. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Untuk tugas selanjutnya, untuk anak-anak visual, silakan kalian membuat catatan ya. Oke. Untuk anak auditori, boleh kalian membuat map. Dan untuk yang kinestetik, untuk yang tadi kalian praktekkan, boleh silakan divideokan ya. Oke, dikirim nanti untuk tugasnya. Catatannya dikirim ke Google Form. Nanti Ibu sediakan.